Rizik sedang berusaha menunjukkan dia siap memimpin pendukungnya untuk berperang. Rizik juga menunjuk Presiden Jokowi sebagai biang masalah. Menurutnya, Jokowi yang kekuasaannya tinggal 1 bulan merasa ketakutan saat lengser nanti. Sebaiknya Jokowi besok lengser. Lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Bapaknya jangan! Kembalinya Rizik Syihab atau The Return of Rizik Syihab. Rizik saat ini sudah sangat percaya diri. Dia mungkin sudah tidak khawatir kasus Firza Husein yang dulu sempat melukai nama baiknya bakal diangkat lagi. Dia mungkin sudah percaya, dia kini sudah bebas sepenuhnya. Dan karena itu dia kini sudah kembali berani bertarung terbuka. Januari 2017, publik digegerkan dengan beredarnya gambar tangkapan layar yang memuat percakapan via WhatsApp antara pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dengan seorang wanita, Firza Husein. Percakapan ini diduga mengandung unsur pornografi. Selain itu, percakapan disertai foto wanita tanpa busana yang diduga merupakan Firza Husein. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Gua hajar benar-benar dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ayo ganyang fufu fafa, sekarang juga semua. Ayo ganyang fufu fafa, sekarang juga. Pak Rizik. Ngapain? Hah? Mau ganyang fufu fafa itu lo ngapain? Masih banyak orang, nggak usah ganyang fufunya apa-apa. Polisi kemudian bertindak setelah menilai adanya keresahan di tengah masyarakat. Beberapa kali polisi memanggil Rizik untuk diperiksa, namun Rizik tak pernah datang karena berada di Arab Saudi. Usai gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Meskipun saat itu Rizik sedang tidak berada di Indonesia. Rizik dijerat dengan pelanggaran undang-undang pornografi. Di dalam HP-nya Rizik Syihab ini termuat chat dia dengan seorang perempuan. Dalam percakapan tersebut, chat tersebut, termuatlah kalimat-kalimat yang maaf ya, mesum, cabul, kayak gitu, dan itu cukup panjang. Bahkan yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? Yang mesti diserang saudara pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ya Allah, Pak Rizik. Itu kan acara mauludan ya. Harusnya ya menceritakan kisah-kisah Nabi, ya terutama kisah Nabi Muhammad, kan begitu ya. Betapa bahagianya seisi alam semesta atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek aneh, kan begitu. Namun pada Juni 2018, polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas tersangka Rizik Syihab. SP3 atas permintaan kuasa hukum Rizik dengan alasan belum ditemukan siapa pengunggah percakapan asusila tersebut. ini tuduhan ya, lagi-lagi tuduhan. Di dalamnya termuat foto-foto, maaf, telanjangnya si yang perempuan itu, kiriman itu. Nah itu, kalau itu betul terjadi, itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang pornografi. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa.
Karena itulah, kata Rizik, jangan kaget kalau sekarang Habib dicaci maki. Dia menganggap serangan demi serangan yang terjadi terhadap Habib adalah bagian dari upaya merontokkan kepercayaan umat kepada Habib. Karena Habib selalu paling terdepan untuk melawan komunis di negeri ini. Dia menyatakan prihatin karena saat ini umat Islam diadu domba. Dalam acara Maulid Nabi Muhammad di Petamburan 16 September, dia bilang pendukung PKS dan Anies Baswedan saat ini diadu domba, sementara setan asyik menontonnya. Ini yang diganyang pengikut Anies, iye. Yang diganyang pendukung PKS, iye. Saudara, ini adu domba. Ya diceritakan toh gimana kisah-kisah beliau, diceritakan gimana kisah-kisah beliau gitu. Ngapain malah fufu fafa itu. Oh itu ya, yang datang ya para muhibinnya dan para pembelanya itu pasti dapat barokah itu. Pasti itu dapat barokah. Selain memeriksa Firza Husein, penyidik juga memanggil Fatimah atau kakak Emma, perempuan yang disebut-sebut dalam rekaman percakapan seorang wanita diduga mirip Firza. Penyidikan kasus dugaan pornografi baladacintaRizik.com semakin benderang ketika Fatimah atau Kak Emma memberikan keterangan yang cukup berarti bagi penyidik. Kak Emma diperiksa di Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi. Dalam pemeriksaan tersebut, Emma mengungkap sejumlah fakta kepada penyidik. Salah satunya mengenai chat audio antara dirinya dan Firza yang sudah tersebar di media sosial. Jangan coba-coba, saya bilang ampun Firza iya, tapi Kak, nggak jelas juga itu, nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh, tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali, Kak Emma. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga. Ini kan Rizik Syihab itu adalah seorang ulama Muslim yang terkemuka yang harusnya dihormati. Kok dia bertukar chat dengan seorang perempuan, bukan istrinya loh, saling berbagi kalimat-kalimat mesum, ajakan-ajakan untuk melakukan hubungan atau foto-foto itu, dan dia bilang bahwa dan itu yang terungkap, dan itu semua percakapan tersebut, kenapa saya bisa tahu? Menyebar melalui online. Nah, jadi ketika itu keluar meledak, oh jadi ini pasti melibatkan polisi karena polisi kemudian memeriksa kasus ini, ya, dan menjadikan Rizik Syihab sebagai tersangka. Oke, tersangka kan? Iya, ya? Sudah tersangka. Nah, dia tersangka, kemudian belum sempat ditangkap, udah lari ke Arab Saudi. Makanya para muhibin ya, muhibin ya dari kalangan mana saja lah para muhibinnya ya, pembelanya itu ya. Oh, ikuti ini imam kalian ya. Kalau kalian nggak mengikuti caranya Bapak Rizik, kemuhibinannya kalian perlu dipertanyakan. Berarti masih abal-abal. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut pemeriksaannya sudah cukup, hanya keterangan tambahan saja. Selain itu, Fatimah juga mengakui jika chat audio itu memang dirinya dan Firza. Emma yang memiliki kedekatan dengan Firza beberapa kali dicurhati oleh Firza mengenai Rizik Syihab. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib punya keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk, kan Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Lo orang bermasalah, ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Masa jadi pejabat, saudara mau jadi wakil presiden, SMA aja nggak lulus. Kacau tidak?
Habib di Indonesia itu ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad. Kesimpulan ini disampaikan langsung oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di berbagai acara. Menurut Imaduddin, pandangan ini salah besar. Selama ini para Habib di Indonesia disebut sebagai Ba'alawi atau kelompok keluarga yang adalah keturunan tokoh bernama Ubaidillah. Mereka percaya Ubaidillah adalah putra tokoh Ahmad bin Isa yang merupakan keturunan Rasulullah. Masalahnya, kata Imaduddin, nggak ada bukti kalau Ubaidillah sesungguhnya anak dari Ahmad bin Isa. Di kitab-kitab sejarah Saudi, Irak, Mesir, Yaman, nggak ada yang nyebutin Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Ini diperkuat hasil tes DNA beberapa Habib. Banyak dari mereka yang berhaplogrup GM201, sementara Nabi Muhammad punya haplogrup J1. Nah, karena haplogrupnya beda, ya berarti mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Kan dia maju, saudara, jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara, jadi udah pantas lengserin aja, lengserin. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Jadi Pak Rizik, jadi kalau pengen dapat barokah ikuti ya, ikuti itu pokoknya, ikuti apa yang dilakukan imam kalian. Imam besar. Iki lho piye? Wong maulutan kok malah, wong maulutan kok malah apa malah fufu fafa. Rizik Syihab, Rizik nih. Depannya pakai Habib. Rizik Syihab. Saya kaitkan dengan yang pernyataan kontroversialnya dulu. Ya, kalau chat mesum itu kan sebenarnya tidak ditujukan pada publik. Para penonton mungkin tahu chat mesum isinya apa. Ini kita asumsikan, kita terima benar lah di Habib Rizik Syihab. Walaupun saya nggak percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Nah sekarang sudah ada gerakan yang menunjukkan pemikiran-pemikiran atau penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa nggak benar tuh Habib-Habib yang di Indonesia itu punya keturunan Nabi Muhammad. Rizik Syihab itu mengaku dirinya Habib. Dia bilang, Fitnya saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bit. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Saya gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat apa yang selama ini saya. Ayo, ganyang fufu papa, sekarang juga. Ayo, ganyang fufu papa, sekarang juga. Musuh demokrasi, Fafa mendukung korupsi, Fafa tutuplah sampai di sini. Fufunya Papa dibawa ke situ, mau diganyang. Ngapain? Sumpah lo perutku sakit. Ngapain fufunya Papa dibawa ke maulidan di situ? Masih banyak orang mau ganyang fufunya Papa. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh ya Allah. Saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik, bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat pengajian ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan. Iya, saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini Kak Emma. Bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, saya gituin. Saya bisa berteriak, teriak. Saya baru tahu
proses hukum dugaan chat mesum antara Rizik Syihab dan Firza Husein masih bisa dilanjutkan. Ini berita baru buat saya, karena saya mengira kasus yang menghebohkan ini semula sudah dipeti eskan. Yang saya ingat pada 2018, Polri mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus Rizik dan Firza. Jadi saya mengira kasus ini sudah tidak akan bisa dikutak-atik lagi secara hukum. Kini saya baru tahu SP3 tersebut sudah dicabut kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Desember 2020. Pencabutan SP3 itu dikeluarkan pengadilan untuk memenuhi permintaan pemohon atas nama Jeffrey Azhar. Dan kata lain, kalau polisi mau dan punya waktu, polisi bisa menyelidiki lagi kasus Rizik dan Firza ini untuk kalau perlu diajukan ke meja hijau. Soal pencabutan SP3 ini pun saya baru tahu gara-gara Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, diwawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Ketika disinggung soal kasus Firza, Irjen Fadil menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam penyidikan karena SP3-nya sudah dicabut kembali. Namun Irjen Fadil menyatakan tak bisa banyak berkomentar tentang hal itu karena dalam ranah penyidikan. Kapolda hanya mengatakan biarlah mekanisme hukum dugaan kasus Rizik Firza berlanjut secara normal. Sorry. Ayo, kenyang kuku papa, kenyang kuku papa sekarang juga. Ayo, kenyang kuku papa. Pak Rizik. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, kini para Habib itu bisa dilihat sebagai manusia biasa. Mereka adalah manusia biasa yang bisa saja baik, benar, dan lurus, tapi juga bisa jahat, salah, dan bengkok. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Yang terbaru saya baca beritanya terjadi di Desa Rawosari, Kabupaten Pemalang. Makam yang berdiri megah di tengah tempat pemakaman umum itu dibongkar banyak orang. Warga ramai-ramai mendatangi tempat yang disebut makam Habib Amir bin Yahya itu dengan dikawal aparat keamanan. Mereka lantas membongkar makam yang sudah didirikan secara permanen dan megah tersebut. Pembongkaran tidak menggunakan alat berat, melainkan dilakukan secara manual. Tidak terlihat ada aksi perlawanan dari pihak yang membangun atau yang mengklaim memiliki makam tersebut. Di sana, masyarakat menggugat kebenaran cerita bahwa Habib Amir bin Yahya memang adalah tokoh keramat. Selama ini, makam tersebut lazim dikunjungi banyak pengunjung yang mensakralkan makam. Di beberapa daerah lain, pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar bahwa barangkali 2 dekade terakhir telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Dia bilang polemik soal nasab atau keturunan Nabi itu bisa membuat orang benci, bukan hanya kepada keturunan Nabi Muhammad, tapi bahkan membenci Islam. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para Habib, hilang kecintaan pada ulama. Lama-lama ketika Islam dihina, dia cuek saja, tambahnya. Ustadz Somad meminta umat Islam mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai para Habib dan keluarga Rasulullah. Dia khawatir, dalam 20-30 tahun mendatang, anak-anak yang dibesarkan dengan kebencian terhadap para Habib akan menjadi ateis.
Ya Ustadz Somad seperti biasa, ya berlebihan lah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu, benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan? Salah satu nama yang dikenal terdepan dalam membongkar kebohongan Habib ini adalah Kiai Haji Imaduddin Usman, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Ia melakukan studi kepustakaan tentang nasab Ba'alawi alias garis keturunan Habib. Secara mendalam, Imaduddin mempelajari kitab-kitab nasab berbahasa Arab dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Penelitiannya menunjukkan nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Nama Ba'alawi itu diambil dari nama Alawi yang adalah putra dari tokoh bernama Ubaidillah. Para Habib menyatakan Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa yang hidup di abad ke-4 Hijriah dan meninggal pada 345 Hijriah. Dari penelusurannya, Imaduddin menemukan bahwa Ahmad bin Isa memang adalah keturunan Nabi Muhammad. Tapi dia tidak memiliki putra bernama Ubaidillah. Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 orang anak dan tidak ada satupun yang bernama Ubaidillah. Barulah pada manuskrip abad ke-9 dan ke-10 ditemukan karya tulis yang membahas nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Digambarkan pula Ubaidillah memiliki anak bernama Alawi. Tapi masalahnya, kata Imaduddin, manuskrip di abad ke-5 sampai ke-8 tidak pernah menyebut nama Awali dan Ubaidillah. Lantas kok tiba-tiba saja setelah 4 abad berselang, nama Ubaidillah dan Alawi muncul dalam sejarah. Karena itu, Imad menduga manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Imad menyimpulkan, Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Imad bahkan mengatakan bahwa secara genetis mustahil para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Dari apa yang dia ketahui, sejumlah Habib di Indonesia sudah melakukan tes DNA. Ditemukan haplogrup para Habib tersebut adalah G. Padahal diketahui bahwa keturunan Nabi Muhammad berhaplogrup J1. Haplogrup adalah sekelompok kromosom tunggal atau untayan DNA tunggal yang memiliki nenek moyang sama. Dengan demikian, karena perbedaan haplogrup tersebut, para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Salah satu tokoh lain yang juga membongkar kepalsuan Habib adalah influencer terkemuka di dunia medsos bernama Guru Gembul. Melalui postingannya dan juga presentasinya di berbagai acara diskusi offline, Guru tidaklah mempertanyakan validitas hubungan darah antara para Habib dengan Nabi Muhammad, tapi dia lebih mempertanyakan perilaku sebagian Habib yang sangat jauh dari kategori akhlak mulia yang seharusnya ditampilkan keturunan Nabi. Dia menegaskan, saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Ada anggapan seharusnya keturunan Nabi Muhammad bersih dari dosa. Namun para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Mereka dengan mudah melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain. Para Habib itu begitu saja mengeluarkan pernyataan-pernyataan kebencian, caci maki, dan kata-kata kotor. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Guru memberi contoh bagaimana para Habib palsu itu menawarkan air yang sudah dibacakan doa atau disebut juga disolawati oleh sang Habib kepada para netizen. Harganya bisa sampai 10 juta rupiah. Dan penyakit yang seolah bisa disembuhkan bisa selevel ya kanker lah. Guru menekankan dia tidak anti Habib. Menurutnya sudah sejak lama masyarakat mengenal kehadiran para Habib di Indonesia. Profesi para Habib ini pun beragam, dari penjual parfum sampai menteri luar negeri.
Namun sejak tahun 2000-an, kehadiran tokoh-tokoh seperti Rizik dan Bahar Smith merusak citra mereka yang dianggap keturunan Nabi. Umat Islam sebenarnya ingin menolak pernyataan-pernyataan Rizik atau Bahar Smith, tapi karena mereka dianggap keturunan Nabi Muhammad, masyarakat jadi enggan bersuara. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Rhoma juga bercerita bahwa dia pernah ditawari gelar Habib dan memperoleh sertifikat Habib dengan biaya tertentu. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Rhoma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Rhoma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ada Rabitah Alawiyah yang dianggap punya otoritas memberi legitimasi pewaris garis keturunan Nabi Muhammad. Lembaga yang didirikan pada tahun 1928 ini juga memiliki pelayanan untuk pencatatan silsilah keturunan Nabi Muhammad. Tapi dalam keriuhan gugatan tentang Habib kali ini, Rabitah hampir-hampir tak bersuara. Rabitah selama ini juga tidak bersuara tentang perilaku Rizik Syihab ataupun Bahar Smith yang memberi nilai tercela pada Habib di Indonesia. Bungkamnya mereka turut menciptakan keraguan tentang keorisinalan dan kesalehan para Habib. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci, perkasa, dan harus dipercaya. Jadi telah kita dengarkan bersama. Kasus ini berarti masih bisa dilanjutkan. Belum selesai. Kemarin dia kabur ke Arab Saudi. Memang Rizik Syihab dengan Bahar bin Smith ni luar biasa ni. Mengacak-ngacak Indonesia ini. Adu domba sana sini. Memang luar biasa mereka itu. Kalau cucu Nabi nggak mungkin. Tukang adu domba seperti ini nggak mungkin cucu Nabi. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Nasab nggak jelas. DNA nggak sama. Yaitu gen Yahudi. Jadi kalau masih ada dua orang ini, apalagi masih dikasih panggung untuk Rizik Syihab dengan Bahar bin Smith ini, saya rasa itu Indonesia ini akan tidak aman. Pasti kacau terus. Pengikut-pengikutnya yang jadi heran kita itu pengikut-pengikutnya itu. Kenapa nggak ada pikiran yang jernih? Kenapa nggak dipikir? Aduh. Memang tugas mereka ini memang untuk mengadu domba Islam. Kalau Wahabi, kalau menurut saya Wahabi itu nggak terlalu parah di Indonesia ini. Yang lebih bahaya sekarang ini adalah Habib. Kalau Wahabi itu cuma berapa kitab yang dihapus atau ditambahin, pokoknya diselewengkan oleh mereka Wahabi. Tapi kalau para habaib ini sejak abad 9 itu sudah mulai menulis kitab-kitab palsu, kitab-kitab menjadi kitab-kitab adu domba lah. Kitab-kitab nasab menyantolkan kepada Rasulullah, dan kitab-kitab khurafat yang lain, cerita-cerita halu yang tidak masuk akal digaungkan sebagai karamah. Sangat berbahaya ni mereka ini.
Muhibbin yang bikin sakit kepala ini, muhibbin mereka itu otaknya kemana tuh otaknya? Ya mungkin akibat bodoh lah. Takut kualat. Mana kualat sama mereka tu? Kalau memang kualat, saya tu udah kualat. Nggak ada kualat sama gen Yahudi itu. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.